Pemirsa, fakta menarik kembali diungkap polisi terkait dengan motif ayah kandung yang membuang bayinya di Pati, Jawa Tengah. Pelaku mengaku terpengaruh film horor hingga nekat membuang bayinya di lokasi angker. Hal ini diungkapkan oleh pelaku saat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Satreskrim Polresta Pati. Meski begitu, penyidik masih terus mendalami pengakuannya, sebab sebelumnya pelaku juga sempat diduga mengalami baby blues. Di dalam pengakuannya ini, pelaku membuang bayinya di lokasi angker setelah sebelumnya dibekap menggunakan bantal. Ia tega membuang bayinya yang sudah peregang nyawa di Sungai Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati. Aksi ini ternyata sudah direncanakan pelaku sebelumnya, lantaran pelaku sempat melakukan survei ke lokasi yang dinilai angker dan sepi. Ya, si pelaku ini mungkin terpengaruh dengan film-film horor dan semacamnya. Jadi dari hasil pemeriksaan lanjutan kami, jadi si pelaku ini beberapa hari sebelumnya, sekitar 2 hari itu dia sempat juga mensurvei tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang dianggap dia angker untuk melakukan aksi. Ya, bisa kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi terkait dengan kasus ayah yang tega membunuh dan membuang bayinya di Pati, Jawa Tengah. Kita sudah terhubung dengan koresponden Jamaah langsung dari Polresta Pati. Selamat sore, Jamaah. Bisakah Anda menyampaikan adakah kemudian fakta-fakta baru yang terungkap dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak polisian saat ini? Ya, selamat sore Tesar juga pemirsa. Dapat kami sampaikan saat ini saya berada di Polresta Pati, Jawa Tengah, di mana dalam kasus pembunuhan anak bayi oleh ayah kandungnya sendiri ini, ya kini Polresta Pati dalam penyelidikan lebih lanjutnya menemukan fakta menarik di mana tim penyidik Satreskrim Polresta Pati ini menemukan di mana selain dari faktor pelaku kesal karena mengasuh 2 anak sekaligus, di mana anak yang pertama berusia 1,5 tahun dan anak yang kedua ini baru 3 bulan. Di mana bayi 3 bulan ini sebelumnya sempat rewel dan bayi yang anak yang 1,5 tahun juga rewel sehingga pelaku kesal. Hal tersebut ternyata bukan hanya terjadi ketika mendekati insiden tersebut, di mana sebelumnya juga sempat terjadi beberapa hari yang lalu pelaku sempat kesal atas kejadian yang momong kedua anak tersebut. Di mana dalam fakta baru kali ini Satreskrim Polresta Pati menemukan pelaku terpengaruh dari film horor yang kerap ia tonton di setiap harinya. Di mana dalam fakta film horor ini polisi menemukan tanda-tanda dari digital yang dari smartphone tersangka. Polisi menemukan film horor dan selain itu hingga membuang di lokasi yang angker, termasuk sepi seperti itu. Di mana dalam pengembangan kali ini polisi juga menemukan dari jejak digital pelaku, selain dari dugaan film horor tersebut, polisi juga menemukan pelaku sudah merencanakan sebelumnya, di mana pelaku mencari jejak CCTV di wilayah Kabupaten Pati yang mereka sinyalir pelaku ini aman untuk dilintasi agar tidak terdeteksi jejaknya dari rumahnya hingga ke tempat di Sungai Kaliampo sama Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati di situ. Jamaah, kita sudah mendengar bersama sebelumnya bahwa pelaku ini kan mengaku baby blues, tapi kemudian juga ada fakta baru yang ditemukan bahwa terinspirasi kemudian dari film horor. Dan juga tadi Anda katakan juga bahwa ia sudah mensurvei lokasi. Apakah kemungkinan ada potensi adanya gangguan kejiwaan, lalu apakah juga akan diperiksa terkait dengan kondisi kejiwaan dari pelaku ini dengan adanya fakta-fakta ini? Hingga saat ini tim Satreskrim Polresta Pati belum mengarah ke gangguan kejiwaan pelaku, di mana dalam dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, pelaku menyampaikan semua apa yang ia lakukan dari mulai awal yang direncanakan hingga proses pembekapan bayi yang di dalam kamar tersebut hingga meninggal dan ditaruh dalam jok hingga dibuang ke jok sepeda motornya hingga dibuang ke sungai seperti itu. Di mana dari petugas sendiri dinilai pelaku kooperatif dalam menyampaikan apa yang pernah ia lakukan tersebut
hingga polisi belum mengarah ke gangguan kejiwaan. Namun polisi tetap akan mendalami lebih lanjut. Barangkali nanti ada disinyalir mengarah ke perihal kejiwaan, akan melakukan tes kejiwaan lebih lanjut nanti. Perlu kami sampaikan pula, pelaku sendiri ini merupakan anak tunggal dari pasangan warga Pati Kidul itu. Anak tunggal tersebut mereka merupakan dari suami istri yang sebenarnya bukan dikatakan keterbatasan ekonomi, di mana pelaku dinilai kecukupan lah dari keseharian, yang pelaku kesehariannya membantu kerja orang tuanya di pasar, sementara sang istri berjualan es di depan gang di permukiman mereka. Hal tersebut membuat polisi akan terus mendalami dari kasus yang terjadi di wilayah Pati kali ini. Rezar. Baik, kondisi ekonomi pelaku dalam kondisi yang baik begitu ya, Jamaah. Terima kasih Jamaah atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita Satu Sore. Selamat melanjutkan kembali di sana. Terima kasih Jamaah.